Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1316 sampai tahun 1318. Di seberang villa Kevin Ye tidak ada orang lain. Dia adalah Marisa Chu, pengurus rumah tangga Markus Ye, tuan muda ketiga dari keluarga Ye, pemilik rahasia keluarga Ye yang sebenarnya di Jiangnan. Meskipun Villa Marisa Chu dan Villa Kevin Ye hanya dipisahkan oleh jalan pegunungan, tidak banyak persimpangan di antara keduanya. Terkadang Marisa Chu tanpa sadar akan berdiri di balkonnya dan melihat Villa Kevin Ye. Namun bagi Marisa Chu, itu hanya sekadar pandangan. Bagaimanapun, dia dan Kevin Ye bukan lagi tipe orang yang sama dalam hal identitas atau hal-hal lainnya. Jadi Marisa Chu tidak memiliki banyak kemewahan. Namun, pada malam yang gelap dan berangin seperti itu, Marisa Chu tidak dapat membayangkan bahwa tuan mudanya yang rendah hati akan diam-diam datang ke vilanya dengan sepiring sashimi di tangannya, seolah-olah dia berada di tempat yang sepi. Namun untuk kedatangan Kevin Ye, bukan Marisa Chu yang memimpin dalam bereaksi terhadapnya, tetapi orang lain. Ketika Kevin Ye baru saja melangkah masuk ke dalam Villa Chumushan, 4 sosok dalam kegelapan langsung melintas dan menghentikan jalan Kevin Ye. Di antara keempatnya, 3 pria dan 1 wanita, para pria tampak kuat, sementara para wanita menggeliat di pinggang seekor ular, menatap Kevin Ye yang tersenyum dengan waspada. Haha, aku tidak menyangka akan ada seseorang yang datang malam ini. Sepertinya kita bisa makan paket lagi. Harimau mati, jangan berkelahi dengan ibuku. Lihat anak laki-laki ini. Dia pria yang tampan. Dia milik ibuku. Ular kecil dari alam air. Setelah melihat Kevin Ye, keempat orang itu bereaksi berbeda dan bahkan bercanda satu sama lain. Namun, dari keempat orang ini, Kevin Ye jelas merasakan napas non-manusia, atau binatang buas. Bagi keempat orang yang mengelilingi mereka di tengah, Kevin Ye memegang filet ikan mentah di satu tangan, dan menatap keempat orang itu sambil tersenyum, seekor ular, seekor harimau, seekor beruang, dan seekor kodok. Sepertinya kalian adalah 4 jenderal iblis yang ditinggalkan rubah kecil di sini. Tidak buruk, tidak salah, tetapi juga cukup pandai dalam kultivasi. Mendengar ejekan Kevin Ye yang tidak bermoral terhadap keempat orangnya, mereka tercengang, dan kemudian dengan waspada berkata, siapa kalian? Beraninya kalian menyebut kami rubah suci. Saya pikir kalian telah memakan keberanian macan tutul yang ambisius. Namun, Kevin Ye tidak setuju dengannya dan berkata, kalian tidak perlu tahu siapa kursi ini. Kalian hanya perlu tahu bahwa kursi ini tinggal di sebelah. Di sebelah. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, keempat orang itu langsung menunjukkan ekspresi panik. Tentu saja, mereka juga hormat. Tahukah kamu, sebelum sang iblis pergi, ada seorang sangsian yang tinggal di sebelah villa. Awalnya, keempat iblis itu tidak mempercayainya, tetapi villa Kevin Ye penuh dengan kecemerlangan, yang jelas dijaga oleh formasi yang sangat kuat. Orang biasa tidak dapat melihat ini, tetapi monster-monster ini dapat melihatnya dengan jelas. Meskipun mereka adalah dewa klan iblis, tetapi dalam menghadapi formasi yang mengerikan, semua orang tahu bahwa memasukinya adalah jalan buntu. Formasi ini bisa begitu kuat, belum lagi bagaimana penguasa formasi itu begitu ajaib. Tiba-tiba, keempat orang itu melihat ekspresi Kevin Ye, tetapi mereka semua berubah dan menjadi hormat. Bahkan wanita itu juga mengubah penampilannya yang genit. Aku tidak tahu apakah sangsian ada di sini. Kamilah yang telah mengambil kebebasan untuk melakukannya. Hampir pada saat yang sama, keempat orang itu dengan hormat berkata kepada Kevin Ye, dan secara sadar melangkah mundur satu langkah, seolah-olah takut, tetapi juga tampaknya memiliki makna sampingan. Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata, kau tidak perlu bersikap begitu sopan kepadaku. Sudah menjadi kewajibanku untuk menahanmu di sini. Sulit bagimu untuk tetap tinggal di sini. Pada saat yang sama, Kevin Ye tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kecepatannya sangat cepat. 4 lampu emas menyala di antara jari-jarinya yang ramping, dan langsung menuju ke kepala 4 dewa klan iblis. Keempat orang itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka ingin melakukannya, tetapi sudah terlambat. Pada saat yang sama, keempat lampu itu mengenai kepala keempat dewa, dan kemudian mereka merasakan semburan darah mendidih di sekujur tubuh mereka, dan kemudian seluruh orang itu membeku di tempat. Pada saat itu, di telinga mereka, suara Kevin Ye terdengar lagi dan berkata sambil tersenyum, ini adalah aura kacau kuno, yang dapat membantu kalian membersihkan tubuh iblis dan melatih kembali sumsum tulang kalian. Selain itu, kursi ini akan memberi kalian masing-masing keterampilan. Jika kalian pandai dalam hidup dan berlatih, itu akan menjadi hadiah kalian. Setelah meninggalkan kata-kata ini, sosok Kevin Ye menghilang dan langsung menuju kamar tidur Marisa Chu di lantai atas. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Kevin Ye datang ke kamar tidur Marisa Chu, jadi dia akrab dengan jalan itu.
Di kamar kerja Marisa Chu, Kevin Ye berkeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak Chu. Sampai dia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi, Kevin Ye mulai tertawa. Kemudian dia keluar dan duduk di balkon tidak jauh dari kamar tidur. Saat ini, di halaman villa Marisa Chu, keempat dewa hanya bisa bersantai setelah setengah suara. Saat ini, kamu melihatku, aku melihatmu, dengan ekspresi ngeri. Kemudian mereka melihat ke balkon kamar tidur Marisa Chu, dan mereka semua terpesona. Waktu berlalu seperti ini, langit kota saat ini adalah cahaya bulan yang kabur, terlihat sangat menawan. Sekitar 10 menit kemudian, Kevin Ye mendengar serangkaian suara langkah kaki datang dari kamar tidur. Suara langkah kaki itu sangat ringan dan sepertinya tidak memakai sepatu. Saat ini, Marisa Chu keluar dari kamar mandi, rambutnya basah, dan dia terbungkus dalam jubah mandi putih dengan dua bahu yang harum. Setelah mandi, Marisa Chu terbiasa mengambil piala dari lemari anggur di kamar tidurnya, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dan kemudian berjalan perlahan dan lembut menuju balkon. Namun, ketika Marisa Chu berdiri di pintu masuk balkon, seluruh orang itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Piala di tangannya bergetar dan dia berkata, "Tuan muda yang rendah hati, bagaimana Anda bisa datang?" Tampaknya dia takut dengan Kevin Ye yang tiba-tiba. Gelas anggur Marisa Chu tidak stabil dan jatuh. Dan Kevin Ye sedikit santai, piala itu langsung tertahan di udara, lalu Kevin Ye melambaikan tangannya, dan gelas anggur itu kembali utuh di tangan giok Marisa Chu. Dengan senyum malas, ekspresi Kevin Ye saat ini sangat malas. Kemudian dia memasukkan sepotong sashimi ke dalam impor. Dengan ekspresi meminta maaf, Kevin Ye berkata, "Maaf, aku tidak menyapa kamu sebelumnya. Aku membuatmu takut." Setelah itu, Kevin Ye melambaikan tangan ke Marisa Chu dan berkata, "Hanya saja kamu punya makanan Denmark yang segar di rumah. Kurasa kamu harus punya anggur yang enak di sini, jadi aku datang ke sini. Ayo, duduk dan cicipi bersama." Kata-kata Kevin Ye tidak santai, dan untuk Marisa Chu setelah gaun panas vakum, Kevin Ye tidak menunjukkan kinerja apapun. Saat ini Kevin Ye dan Marisa Chu berseberangan, seperti teman lama. Tetapi hanya karena Kevin Ye tidak peduli bukan berarti Marisa Chu tidak peduli. Pada saat ini, Marisa Chu tanpa sadar melihat ke bawah ke jubah mandi putihnya yang terbungkus di tubuhnya. Tubuhnya yang panjang kembali terekspos ke udara. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia tidak mengenakan apapun di jubah mandinya, Marisa Chu tanpa sadar tersipu dan tidak berani menatap Kevin Ye. Setelah waktu yang lama, suara malu-malu Marisa Chu terdengar seperti dengungan nyamuk. "Tuan muda yang rendah hati, saya baru saja selesai mandi, saya tidak tahu Anda ada di sini, atau lebih baik saya masuk dan berganti pakaian dan keluar lagi." Setelah itu, Marisa Chu menoleh dan berjalan menuju kamar tidur seolah-olah melarikan diri. Namun, tidak mengambil dua langkah, dia berada di belakang Kevin Ye tetapi menaburkan senyum, "Jangan ganti baju, saya pikir ini sangat bagus." Bab 1317. Malam di dekat laut penuh dengan keindahan yang samar-samar, mewakili keindahan dan keanggunan seluruh Jiangnan. Di bawah sinar bulan seperti itu, duduk berhadapan dengan wanita cantik, Anda dapat menikmati pemandangan yang indah di hari yang cerah. Sangat menyenangkan, terutama saat Anda minum anggur segar. Pada saat ini, Kevin Ye merasa bahwa itu agak terlalu indah untuk dihargai. Hanya duduk di seberang Kevin Ye, Marisa Chu tampak sedikit tidak wajar. Baru saja berhenti karena lelucon Kevin Ye, Marisa Chu tidak kembali untuk berganti pakaian dan keluar lagi. Sebaliknya, dia berjalan ke Kevin Ye dan duduk di seberangnya. Pada saat itu, piala di meja balkon diganti dengan cangkir sake oleh Kevin Ye. Kevin Ye juga menemukan 2 botol sake yang enak dari lemari anggur Marisa Chu. Setelah menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, Kevin Ye mengangkat kepalanya lagi dan menatap Marisa Chu, yang merasa malu dan terjepit. Dia berkata sambil tersenyum, "Mengapa? Apakah makanan segar ini tidak sesuai dengan seleramu?" Marisa Chu menundukkan kepalanya, tersipu malu, dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Namun, tanpa sengaja, mata Marisa Chu masih beredar di tubuh Kevin Ye untuk beberapa saat. Jelas, Marisa Chu masih peduli dengan penampilannya di ruang hampa, tetapi Kevin Ye menyukainya, dan Marisa Chu tidak menentang maksud Kevin Ye. Namun, dari lubuk hatinya, Marisa Chu saat ini masih memiliki sedikit kegembiraan dan harapan. Meletakkan gelasnya, Kevin Ye hanya terkekeh, lalu memasukkan sepotong sashimi ke dalam mulutnya, dan berbisik, "Sayang sekali kamu tidak merasakannya dengan begitu lezat." Mendengar kata-kata lucu Kevin Ye, Marisa Chu dengan berani mengangkat kepalanya, menatap Kevin Ye dengan berani dengan sepasang mata yang indah, dan berkata, "Tuan muda Kevin datang di malam hari, bukan hanya untuk makan malam bersamaku dan menikmati makanan lezat." Kevin Ye pertama-tama tertegun, lalu menyipitkan mata untuk tersenyum, mematuk seteguk sake dan berkata, "Kalau tidak." Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye menatap Marisa Chu dengan matanya yang berwarna. Kemudian dia menggodanya, "Jika aku mengatakan bahwa tuan muda ini datang kepadamu di malam hari untuk melakukan sesuatu yang lain, apakah kamu akan setuju?"
Di hadapan mata Kevin Ye, Marisa Chu langsung merasa panas di sekujur tubuhnya. Namun, apa yang dikatakan Kevin Ye tampaknya merangsang Marisa Chu. Chu tidak tahu apakah dia cemburu atau sengaja provokatif. Dia tanpa sadar mengangkat dadanya yang tinggi, dan kemudian menghadap Kevin Ye dengan tegas dan berkata, Tuan Kevin benar-benar lelucon. Siapa yang tahu bahwa ada begitu banyak istri cantik di rumah Kevin, dan bahkan ada 2 pelayan. Bahkan jika aku ingin tidur dengannya, saya khawatir merek ini harus diserahkan ke tahun depan. Marisa Chu sendiri mungkin tidak menyadari bahwa dia mengatakan ini karena ada perasaan dendam di kamar kerja. Atas serangan balik bahasa bibir Marisa Chu, Kevin Ye awalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak, bagaimana aku bisa mendengar bahwa kamu memiliki selera yang buruk. Marisa Chu tampaknya menyadari bahwa dia sedang kehilangan kesabarannya. Dia mengucapkan sepatah kata kepada Kevin Ye lalu mengalihkan pandangannya. Namun, Marisa Chu segera menjadi sedikit merajuk, mengambil sake di tangannya, dan meminumnya sekaligus. Itu adalah Kevin Ye. Saat ini, dia sangat sopan dan mengambil sepotong sashimi untuk Marisa Chu. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, jangan menggurui minum dan makan hidangan, atau itu akan buruk bagi kesehatanmu. Mendengar suara lembut Kevin Ye, suasana hati Marisa Chu yang cemberut di dalam hatinya secara tidak wajar menghilang. Memalingkan kepalanya lagi, Chu menunduk menatap sashimi di piringnya, menyesapnya, lalu berbisik, Tuan Muda Kevin, situasi di selatan sungai yang akhir-akhir ini tidak stabil. Sejak Tuan Muda Tianming menjadi kepala keluarga Ye, klan-klan keluarga Ye di selatan sungai yang menjadi semakin tidak patuh pada manajemen. Selain itu, Li Ziqiong dan Liu Yanzi menghasut di belakang mereka. Aku takut Jiangnan akan lepas kendali dari keluarga Ye di masa depan, kata Marisa Chu dalam hati, lalu perlahan mendongak menatap Kevin Ye. Namun saat ini, Kevin Ye tampaknya acuh tak acuh terhadap penampilan wajah, sama sekali tidak peduli dengan ini, masih dalam anggurnya sendiri. Mengenai sikap Kevin Ye, Marisa Chu tidak diragukan lagi merasa sangat marah dan berkata, Tuan muda yang rendah hati. Kevin Ye tertawa 2 kali dan berkata, jangan bersemangat, jangan bersemangat. Aku mendengar apa yang baru saja kau katakan, tetapi aku tidak menanyakan hal ini kepadamu, dan sepertinya hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku. Sambil mengatakan itu, Kevin Ye mengulurkan tangannya, mengatakan bahwa itu tidak masalah. Marisa Chu berdiri dengan garang dan menatap Kevin Ye dengan marah, Tuan Muda Kevin, bagaimana mungkin hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu? Semua akar keluarga Ye berada di selatan sungai Yangtze. Keluarga Ye di selatan sungai Yangtze adalah akar dari semua sumber daya keuangan keluarga Ye. Begitu ada masalah di sini, keluarga Ye akan menghadapi situasi kehancuran. Terlebih lagi, keluargaku telah memerintahkanmu untuk bertindak sebagai kepala eksekutif keluarga Ye di Jiangnan setelah akhir tahun baru. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup keluarga. Atas kegembiraan Marisa Chu, Kevin Ye dapat mengerti. Bagaimanapun, gadis ini diadopsi oleh keluarga Ye sejak dia masih kecil, dan berbagi kemakmuran dan aib dengan keluarga Ye, yang telah mengalir dalam darahnya. Namun, Kevin Ye tidak memiliki rasa memiliki yang besar terhadap keluarga Ye di selatan sungai Yangtze. Bagaimanapun, kapal induk di lingkaran ekonomi bukanlah miliknya. Pada saat ini, mata Kevin Ye tidak bisa berhenti melirik Marisa Chu yang terengah-engah, dan berbisik, pertama, aku bukan anggota keluarga Ye. Kepala keluarga Ye telah membuatku tidak sah. Kedua, bahkan jika aku menerima perintah dari kepala keluarga, aku belum mengambil jabatan itu sebelum akhir tahun. Oleh karena itu, semua urusan keluarga Ye di Jiangnan tidak ada hubungannya denganku. Aku akan menunggu sampai akhir tahun. Ketiga, Leonard Ye dan aku tidak memerintahkan atau tidak memerintahkan keluarga Ye di selatan sungai Yangtze, tetapi sebuah transaksi. Setelah akhir tahun baru, aku tidak pergi ke keluarga Ye Jiangnan sebagai kepala eksekutif, tetapi secara resmi mengambil alih keluarga Ye di Jiangnan. Sejak saat itu, keluarga Ye di Jiangnan telah menjadi milik pribadi Kevin Ye dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye, ibu kota kaisar. Kata-kata Kevin Ye teratur, tetapi Marisa Chu terkejut dengan setiap kata yang dia katakan dari mulutnya. Pada saat itu, mata Marisa Chu menatapnya, dan dia menatapnya seolah-olah dia tidak dapat berbicara sejenak. Namun, kata-kata Kevin Ye tampaknya tidak berakhir. Pada saat itu, Kevin Ye menatap Marisa Chu sambil tersenyum, dan kemudian menunjukkan ekspresi menyipitkan mata lagi. Dia berkata kata demi kata, kelima, kamu pergi, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang sosok yang tampak biasa, akan mengenakan interior yang begitu liar, yang benar-benar membuka mataku. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Marisa Chu tanpa sadar melipat kakinya, dan kemudian duduk dengan panik, menekan jubah mandi putih di tubuhnya ke bawah dan ke bawah. Perilaku Marisa Chu yang panik secara alami tidak dapat luput dari pandangan Kevin Ye. Kevin Ye menatap Marisa Chu lagi dan berkata sambil tersenyum, jangan menyeretnya. Kamu mengabaikannya. Jika kamu menariknya dengan hati-hati, kamu akan pergi. Untuk godaan Kevin Ye, Marisa Chu kuno dan merah tua.
Dia meludah langsung ke Kevin Ye dan berkata dengan malu-malu, "Bah, berandal." Tiba-tiba, suasana di balkon menjadi agak tidak terelakkan dan malu dengan ketidakhadiran Marisa Chu. Saat ini, jika Kevin Ye melangkah lebih jauh, Marisa Chu akan tiba hanya setengah jalan. Jika Kevin Ye mundur, kedua orang itu harus minum karena malu, dan kemudian putus dalam suasana hati yang buruk, gagal memenuhi cahaya bulan yang baik. Namun, ketika suasana menjadi malu, sebuah nama Buddha yang keras tiba-tiba terdengar dari pintu villa Marisa Chu. "Amitabha, di mana para iblis? Mereka berani membuat masalah di sini. Mereka masih tidak keluar dan menungguku untuk berbalik kepadamu." Mendengar suara nama Buddha, Marisa Chu tertegun, sementara Kevin Ye menoleh dan melihat ke jalan pegunungan di luar. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan seringai dan berkata, "Menunggumu lama sekali," dan akhirnya datang. Bab 1318. Di malam hari dekat laut, masih ada jejak denyutan dalam keheningan. Namun, tampaknya hanya ketika Biksu Mu Hao datang ke stasiun TV, akan ada seorang biksu yang tidak ingin datang ke stasiun TV. Suara nama Buddha itu kuat, keras, dan menusuk. Itu datang langsung dari luar halaman dan benar-benar mengganggu percakapan antara Kevin Ye dan Marisa Chu. Di bawah sinar bulan, pipi Marisa Chu sedikit bergetar, memancarkan jejak cahaya bingung. Sepasang mata yang indah itu pertama kali jatuh di halaman bawah, dan kemudian tercetak di wajah Kevin Ye, yang benar-benar tampak sedikit ragu-ragu. "Tuan muda yang rendah hati, ini." Bibir merah Marisa Chu terbuka sedikit dan bertanya kepada Kevin Ye. Jelas, status Marisa Chu di keluarga Ye, ibu kota kekaisaran, bukanlah orang biasa. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang pola supernatural timur. Tentu saja, apa yang dia ketahui masih merupakan puncak gunung es yang dibandingkan dengan Kevin Ye. Mengenai keraguan Marisa Chu, Kevin Ye hanya melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Itu hanya badut. Jangan khawatir. Mari kita minum anggur kita." Sambil berkata, Kevin Ye menuangkan segelas sake untuk dirinya sendiri, lalu memainkan gelas itu, dengan senyum di wajahnya. Marisa Chu perlahan menundukkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, "Awalnya, tuan yang rendah hati itu tahu bahwa seseorang akan datang malam ini. Ini adalah satu-satunya cara." Saat dia memikirkannya, Marisa Chu mengangkat matanya dengan malu-malu dan menatap Kevin Ye dengan penuh kasih sayang. Namun, dia segera menundukkan kepalanya lagi, seolah-olah takut akan ketahuan Kevin Ye. Namun, setelah sekilas pandang antara Marisa Chu dan Kevin Ye, trompet Buddha di luar pintu bergema lagi. "Amitabha, kamu sangat jahat. Kamu pikir kamu tidak bisa menungguku jika kamu tidak bisa keluar dari gerbang. Mimpi." Begitu kata-kata itu terucap, cahaya keemasan dari gerbang Buddha bersinar dari pintu, lalu jubah merah perlahan naik di langit gelap, berubah menjadi jaring besar, menutupi seluruh villa Marisa Chu. Tiba-tiba langit gelap menjadi lebih gelap, bahkan jejak cahaya bulan pun tidak dapat terlihat dengan jelas. "Instrumen sihir." Kevin Ye mengangkat kepalanya, menatap jubah merah itu, dan berkata dengan senyum menghina, "Biksu agung ini masih harus menempuh jalan panjang." Jelas, Kevin Ye tidak menaruh biksu di pintu di matanya. Sebaliknya, ada 4 sosok di halaman Marisa Chu. Mereka bukan yang lain, tetapi 4 jenderal iblis yang duduk di Pulau Iblis Emas. Keempat orang itu, 3 pria dan 1 wanita, tidak senang dengan jubah yang dipenuhi cahaya Buddha di langit. "Sialan, itu biksu bau dari Gunung Putuo. Tunggu sebentar. Biksu ini milikku. Dia menindas kita di Pulau Iblis Emas. Aku harus keluar dan menelannya." Setelah itu, salah satu dari keempat orang itu keluar sambil membawa pisau besar. Namun, pada saat ini, suara Kevin Ye tiba-tiba terdengar di halaman dan berkata, "Kalian semua kembali. Kalian hanya seorang biksu kecil. Tidak ada gunanya bekerja keras untuk membuat orang bergerak." Mendengar suara Kevin Ye, keempat orang itu langsung merasakan guncangan di sekujur tubuh, amarah yang baru saja mereka pancarkan tiba-tiba menghilang. "Semuanya, kalian lihat aku lihat kalian," lalu dengan cepat berbalik, dengan hormat menuju balkon, berkata, "Tidak." Kemudian, keempat jenderal klan iblis yang berpakaian aneh dan tanpa popularitas di sekujur tubuh menghilang di halaman tanpa jejak. Sebaliknya, Marisa Chu, yang duduk di seberang Kevin Ye, berkeringat dingin untuk sementara waktu. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Marisa Chu sudah lama menganggur di villa ini, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa masih ada begitu banyak orang di villanya. Tiba-tiba, Marisa Chu berpikir dengan hati-hati dan takut, dan matanya penuh dengan kepanikan. Tuan yang rendah hati, mereka, siapa mereka? Jelas Marisa Chu telah mendengar kata-kata Kevin Ye tadi, dan keraguan di hatinya hanya bisa dijawab oleh Kevin Ye. Namun, Kevin Ye tertawa dan berpura-pura menakut-nakuti Marisa Chu, "Mereka bukan manusia, mereka adalah iblis." Iblis. Marisa Chu tiba-tiba menjadi 6 dewa yang ragu-ragu, dengan keras berdiri dari tempat duduknya. Kevin Ye melambaikan tangan kepada Marisa Chu dan berkata, "Jangan gugup, jangan gugup. Keempat orang ini semuanya dikirim olehku untuk melindungimu."
Jika keempat orang ini tidak ada di sana selama periode waktu ini, kamu tidak akan tahu berapa kali Li Ziqiong telah menangkapmu. Melindungiku. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Marisa Chu bahkan lebih bingung, ekspresinya menjadi leng-aleng. Namun, sebelum pikiran Marisa Chu menjadi jernih, jubah yang berputar-putar di langit tiba-tiba menyala. Biksu di pintu berkata lagi, tidak ada Buddha Amitabha di selatan. Cahaya Buddha ada di seluruh dunia. Hentikan. Tiba-tiba, jubah itu bergoyang mengikuti angin, dan berubah menjadi jubah. Salah satu cahaya keemasan bersinar turun dan langsung menuju ke semua orang di villa. Kevin Ye mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke udara, dan mendengus, aku tidak tahu kejadian terkini. Dengan itu, jari-jari Kevin Ye menjentik, dan seberkas cahaya beriak keluar dari ujung jari Kevin Ye. Cahaya itu tampak biasa saja, tetapi sangat tajam, seperti pedang panjang. Cahaya itu mekar, tepat di atas jubah, tetapi dalam sekejap, sebuah lubang muncul di jubah merah itu. Cahaya bulan di langit meledak dari lubang itu. Jubah itu kehilangan auranya, dan tiba-tiba melayang lesu dari langit dan jatuh. Pada saat itu, ada teriakan di pintu villa, binatang jahat yang baik, aku berani menghancurkan senjata ajaibku. Aku tidak ingin membiarkanmu pergi. Sambil berbicara, halaman villa itu menyilaukan, sesosok tubuh muncul dari luar halaman, dan kemudian jatuh dengan ganas di halaman. Baru pada saat ini Kevin Ye melihat wajah pengunjung itu. Orang itu pendek dan gemuk, dengan kepala botak bersinar di bawah sinar bulan dan mengenakan jubah abu-abu di sekujur tubuhnya. Namun, wajahnya gemetar, matanya melihat sekeliling seperti obor, dan dia berteriak, siapa yang baru saja merusak senjata ajaibku? Keluar dari sini. Mendengar suara kemarahan biksu itu, Kevin Ye, yang duduk di balkon, tertawa terbahak-bahak. Haha, orang-orang mengatakan bahwa 4 perintah agama Buddha adalah keserakahan, kemarahan, kegilaan, dan kebencian. Saya khawatir Anda telah melanggar sila hari ini, Biksu Agung. Mendengar olok-olok Kevin Ye, biksu di lantai bawah mendongak, tetapi tidak seburuk itu. Setelah melihat, biksu agung itu adalah 3 dewa mayat, menunjuk ke arah Kevin Ye, dan berteriak, pergilah, binatang jahat yang berani berbicara tentang perintah agama Buddha di depan Buddha Anda. Hari ini, jika Buddha tidak meniru Anda, dia akan menjadi seorang Buddha. Dia berkata bahwa biksu besar itu tidak peduli dengan 3 atau 7 atau 21. Begitu tangan kanannya keluar, dia memegang tongkat alis emas di tangannya, dan kemudian melompat untuk menghadapi Kevin Ye di lantai atas. Namun, bagi biksu yang tiba-tiba masuk dan mulai berkelahi setelah sepatah kata tidak setuju, Kevin Ye hanya mencibir dan tertawa 2 kali. Dia berkata dalam hatinya, semangat membunuh begitu kuat sehingga saya tidak tahu Buddha macam apa yang sedang dikultivasikan oleh biksu kecil ini.